Flater, suster, bapak, ibu, orang muda dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu biasa pekan ketiga. Peringatan wajib Santo Fransiskus de Sales dan bertepatan dengan penutupan Pekan Doa Sedunia tahun liturgi A dengan tema "Dimanapun Tuhan datang, banyak orang melihat cahaya dan menikmati keselamatan. Tuhan menyembuhkan semua orang sakit dan melenyapkan segala penderitaan. Dengan demikian, terwujudlah zaman pembebasan bagi orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Marilah kita berdiri untuk mendoakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi petang ini akan dipimpin oleh Romo Florentinus Heru Ismadi SJY, Kor dari lingkungan Santa Clara, tata laksana dari lingkungan Santo Petrus I. Mari kita mempersiapkan hati, budi dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus ini dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka. Silakan
bimbang dan Saudara-saudari yang terkasih, hari ini adalah ulang tahun paroki kita. Maka bersama seluruh umat di paroki kita mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan untuk semua rahmat, bimbingan Tuhan yang boleh kita alami juga dalam keluarga kita. Tetapi kita tetap memohon perlindungan, kekuatan dan berkat bagi kita semua, juga para pelayan gereja, para romo, para pengurus paroki. Semoga gereja kita semakin menjadi tempat persekutuan yang mendalam, tempat di mana setiap hati boleh menemukan cahaya iman, bersatu menjadi saksi Kristus, dan memancarkan kebaikan dan damai di sekitar kita. Kita juga berdoa untuk saudara-saudari kita yang telah berpulang bersama keluarga Tisnawati. Kita berdoa untuk arwah Bapak Yosef Haryadi Kurniawan. Kita juga berdoa untuk Bapak Franz Robert Spangenberg. Kita juga berdoa untuk Bapak Opa Andreas John Lukman. Dan kita juga mendoakan Papa Martinus Saup Mulawadi, Mama Maria Geralda Berta Kuanisari. Semoga semua yang telah berpulang boleh berbahagia bersama para kudus di surga dan menjadi pendoa bagi kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, seringkali sebuah peristiwa dalam hidup kita membawa kita atau keluarga kita ada dalam suasana kegelapan. Entah masalah pribadi atau juga kedosaan yang kita alami. Untuk mencintai kita, Tuhan tidak menunggu kita untuk menjadi sempurna. Maka Tuhan tidak mengadili kegelapan hati kita, melainkan justru menyinarinya. Ia mencintai kita di tengah kerapuhan kita. Kegelapan yang dialami dalam bacaan pertama nanti dari Zebulon dan Naftali di Galilea justru menjadi simbol bahwa Allah datang menjadi terang bagi bangsa ini. Saudara-saudariku, ketika kita mengalami kegelapan, tak jarang kita justru menarik diri, merasa tidak pantas, lalu tidak hadir dalam lingkungan, tidak hadir di dalam gereja. Kita menjauh dari Tuhan. Tetapi justru pada saat itu, kita justru semakin masuk di dalam kegelapan. Untuk hal yang seperti ini, mari pada saat ini kita mendekat, kita mohon pengampunan kepada Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Kemuliaan kepada Allah dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepada. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Putramu Yesus Kristus telah hadir di dunia untuk mewartakan pertobatan dan datangnya kerajaan-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami untuk mendengarkan sabdanya, agar kami dapat melihat cahaya-Mu yang akan menerangi hidup kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kitab Yesaya. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Tuhan akan memuliakan jalan ke laut itu, yakni daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar.
terang telah bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman. Engkau, ya Tuhan, telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti orang bersukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekan bangsa itu, dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah Kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, satu inilah yang ku inginkan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Sungguh aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah aku Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, aku menasihati kamu demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Sebaliknya, hendaklah kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahu oleh orang-orang dari keluarga Chloe bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau
aku dari golongan Apolus, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Apakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan demi kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, melainkan untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus memberitakanlah Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis telah ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Sebulon dan Naftali. Dengan demikian, digenapilah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Sebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan, cahaya yang besar, dan bagi mereka yang tinggal di negeri yang dinaungi maut, telah terbit cahaya. Sejak itu, Yesus mulai memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan aku jadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Setelah pergi dari sana, Yesus melihat pula dua orang bersaudara yang lain lagi, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus. Mereka sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti Yesus. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar di rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta menyembuhkan orang-orang di antara bangsa itu dari segala penyakit dan kelemahan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Saudara-saudariku yang terkasih, kita sebentar merenungkan sabda Tuhan yang baru kita dengarkan. Ada seorang Romo
yang punya pengalaman memalukan dan tidak berani menceritakan kepada banyak orang. Ceritanya begini. Pada waktu sedang menuju ke tempat pelayanan, tidak ada yang menjemput, dia jalan sendiri. Maka dia mencoba mencari jalan yang benar untuk mencapai tempat pelayanan itu. Dia tiba-tiba memasuki sebuah lorong yang di atasnya itu tertulis jalan buntu. Tapi Romo ini heran, masa sih di sini ada jalan buntu? Maka dia nggak percaya, masuklah ke jalan buntu itu. Ternyata benar, sampai di ujung sana nggak ada jalan lain. Maka dia mau nggak mau, salah jalan harus balik. Ketika balik, di plang yang tadi di sana tertulis jalan buntu, tertulis di baliknya itu bodoh, sudah dikasih tahu ngeyel. Tertulis begitu. Maka Romo ini malu dan tidak berani menceritakan pengalamannya. Yang ingin kita bicarakan adalah begini. Dalam bacaan Injil, Yesus memulai karyanya di Galilea dengan seruan bertobatlah. Bertobat di sini bukan sekedar kalau salah lalu berhenti tidak melakukan lagi apa yang salah itu. Bukan. Tetapi bertobat itu artinya mengubah arah. Maka bertobat berarti adalah putar balik dari kesalahan yang kita lakukan. Kadang untuk putar balik itu kalau dilihat orang kita merasa malu karena kesalahan kita diketahui oleh orang lain lalu kita malu untuk putar balik. Namun jika kita terus jalan padahal kita tahu kita ada di jalan yang salah, maka kita akan semakin salah jalan dan tidak sampai tujuan. Kalau Romo tadi tetap terus, maka dia akan nabrak tembok dan tidak sampai tujuan. Demikian juga kalau kita sudah tahu salah jalan kita, keliru yang kita buat dan kita tetap terus, kita tidak sampai tujuan. Demikian juga kalau kita hanya berhenti, tidak melakukan perjalanan lagi, kita juga tidak sampai tujuan. Yang harus kita buat adalah putar balik dan menemukan jalan yang benar kembali. Nah, saudara-saudariku, pesan yang tadi bertobatlah itu disampaikan di Galilea, di Zebulon dan Naftali. Zebulon dan Naftali itu adalah tempat kegelapan. Dan tetapi di tempat itu berkumpul begitu banyak orang dari berbagai bangsa. Maka pesan pertobatan itu disampaikan di tempat kegelapan itu, begitu banyak orang dari berbagai bangsa datang. Artinya adalah pertobatan itu, pesan itu ditujukan bukan hanya untuk orang tertentu, tetapi untuk segala bangsa. Maka tidak ada seseorang pun yang dikecualikan. Kalau kita menemukan diri dalam keadaan salah, maka mau gak mau kita harus berbalik arah. Dan tidak ada yang dikecualikan. Begitu menyadari salah jalan, jangan sungkan untuk putar balik dan kembali ke jalan yang benar. Ini renungan kita yang pertama. Sekarang yang kedua. Saudara-saudariku, ada banyak kali pengalaman kita mengajukan proposal. Kalau ada kelompok tertentu mau mengadakan acara, kita membuat proposal. Proposal itu sangat menggembirakan kalau langsung ditandatangani, diterima dan dikabulkan. Tapi tak jarang proposal itu dikembalikan supaya direvisi. Revisi 1, revisi 2 berkali-kali. Masih lumayan, tapi tak jarang mengajukan proposal, dicoret lalu tidak diterima. Nah, saudara-saudariku, pengalaman seperti ini membuat kita lalu takut untuk mengajukan proposal. Nah, di dalam bacaan Injil ada bagian sangat penting, yaitu Yesus mengajukan proposal kepada para murid yang dipanggilnya. Proposalnya adalah bahwa mereka mau dijadikan penjala manusia. Proposal yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang menjadi murid itu ternyata diterima dengan cepat. Bahkan mereka mengatakan segera meninggalkan jala dan mengikutinya. Maka saudara-saudariku, proposal Yesus yang memang tidak rumit itu
mengikuti aku, membuat para murid lalu bersedia mengabulkan apa yang diminta oleh Yesus. Tetapi apa sih sebenarnya menjadi penjala manusia yang membuat para murid itu serta-merta menjawab cepat iya dan lalu mengikuti Yesus? Rupanya menjadi penjala manusia itu adalah begini. Ketika kita membawa kedamaian di tengah dua orang yang sedang bertengkar, memberikan harapan bagi yang sedang bersedih, atau menunjukkan keadilan ketika ada orang yang sedang tertindas, saat itu kita sedang menjadi penjala manusia bagi Kristus. Kita membawa mereka yang sedang berada di lautan keputusasaan, kita jala dan kita bawa kepada Yesus untuk mendapatkan kasih-Nya. Maka saudara-saudariku, proposal itu tidak hanya ditujukan kepada para murid, tetapi juga kepada kita. Diharapkan bahwa kita pun serta-merta mengikuti Yesus, karena setiap hari kita bisa melakukan tugas itu di tengah keluarga kita. Sekarang saya ingin menutup renungan kita dengan sebuah cerita. Saudara-saudariku, ada seorang nelayan sudah lanjut usia dan jalannya juga seumur dengan dia, sudah tua. Maka jala yang sudah tua itu penuh robekan, banyak yang putus, disambung lagi, dijalin lagi. Suatu saat ada seorang pemuda mendekati dia. "Kek, mengapa kakek tetap memakai jala yang sudah putus-putus, sudah robek-robek, rusak itu? Bukankah lebih baik kakek membeli jala yang baru dan membuang jala yang lama yang sudah rusak itu?" Nelayan tua itu lalu menjawab, "Nak, jala ini mewakili seluruh perjuangan kakek. Setiap lubang di jala itu mewakili badai yang selama ini saya lalui. Dan setiap simpul tambalan itu adalah bukti bahwa saya tidak pernah menyerah dalam situasi apapun. Jala ini tidak sempurna, tetapi tetap bisa dipakai untuk menjala ikan. Maka saya tidak membuangnya." Saudara-saudariku, seringkali mungkin kita merasa seperti jala tua itu. Hidup kita penuh robekan, penuh lubang, putus karena dosa, luka batin, karena kegagalan, karena rasa kecewa. Lalu kita tidak merasa pantas ketika Tuhan memanggil kita untuk menjala manusia. Pada waktu mencari pengurus baru untuk paroki kita, banyak yang mengatakan, "Romo, saya tidak pantas. Jangan saya, yang lain saja." Tuhan, carilah jala yang baru, yang masih utuh. Jangan pilih aku yang tidak pantas ini. Tetapi saudara-saudariku, Tuhan ternyata tidak memanggil orang-orang yang sempurna, yang mampu. Melainkan Ia memampukan orang-orang yang dipanggilnya. Kalau Bapak Ibu dipanggil sebagai orang tua, bukan karena Bapak Ibu mampu, tetapi Bapak Ibu dipanggil untuk dimampukan oleh Allah menjadi orang tua yang baik. Ketika Yesus memanggil Simon, Andreas, dan para murid yang lain di tepi pantai, Ia tidak mencari nelayan dengan jala yang paling mewah, tetapi Ia mencari hati yang bisa dibentuk. Yesus mendatangi kita juga di tepi pantai kehidupan kita yang mungkin berantakan, yang tidak sempurna. Ia memandang lubang-lubang di hati kita dengan kasih, dan Ia mungkin berkata begini, "Ikutlah aku, biar aku yang memperbaiki jalamu, dan bersama-sama kita akan menjala harapan bagi dunia ini." Maka saudara-saudariku, pesan Injil, pesan bacaan pada hari ini adalah jangan takut meninggalkan jala masa lalu kita yang rusak di hadapan Tuhan. Kita letakkan di hadapan Tuhan, karena di tangan Sang Penjala Agung, hidup kita yang mungkin tidak sempurna ini akan diubah menjadi jala, alat keselamatan yang luar biasa bagi diri kita
dan juga bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita letakkan diri kita yang tidak sempurna di hadapan Allah, agar Allah sendiri yang membentuk kita menjadi jala yang baik untuk menjala banyak manusia. Berkat Tuhan bagi kita semuanya. Amin. Sekarang mari kita bangkit berdiri, kita memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Saudara-saudariku, Kristus bersabda, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Mari kita menanggapi ajakannya dan berdoa kepada Allah Bapa kita. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, bimbinglah dan berkatilah para pemimpin gerejamu dalam menggembalakan kami menuju kepada pertobatan sejati, sehingga kami layak dan pantas untuk tinggal selalu di dalam kerajaan-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, ya Bapa, curahkanlah karunia Roh Kudus bagi para pemimpin bangsa-bangsa. Semoga pengabdian mereka sungguh membawa sinar harapan dalam kehidupan rakyat yang menderita, dengan menegakkan keadilan bagi mereka yang tertindas, menjunjung martabat setiap orang, dan memberi pertolongan serta hiburan kepada mereka yang menderita. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi mereka yang masih berjuang untuk menemukan arti kehidupan ini, ya Bapa, tuntunlah mereka yang masih berjuang menemukan arti hidup ini kepada Kristus sebagai jawaban atas kerinduan hati mereka akan kasih, kebaikan, dan kebenaran. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita semua di sini, ya Bapa, berkatilah kami semua agar kami mampu menjadi terang bagi semua orang, terang yang menuntun orang kepada kasih Allah. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga bersyukur untuk paroki kami yang berulang tahun ke-61. Semoga paroki gereja kami menjadi tempat persekutuan yang mendalam, tempat di mana banyak jiwa menemukan ketentraman, menemukan terang bagi iman kami. Semoga kami semakin bersatu dan menjadi saksi kasih Kristus di lingkungan sekitar kami, memancarkan kebaikan dan damai sejahtera bagi masyarakat dan bagi dunia. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, janganlah membiarkan orang yang percaya kepada Putra-Mu hidup di dalam kegelapan. Semoga Putra-Mu menjadi penuntun kami di jalan menyongsong Engkau, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
verso della tua bontà abbiamo ricevuto della terra e del lavoro del uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli. Verso della tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza, benedetto nei secoli. Come li pentiti a collegi, Signore. Saudara-saudariku, sekarang mari kita berdoa bersama supaya persembahan kita ini berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan yang kami haturkan kepadamu sebagai ungkapan kesediaan kami untuk bertobat dan menerima tugas untuk menjadi penjala manusia demi kerajaan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arah, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Wafatnya kami rayakan dalam kasih, kebangkitannya kami akui dengan iman yang hidup, kedatangannya dalam kemuliaan kami nantikan dengan harapan yang pasti. Sebab itu, bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan
bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami. Karena melalui salib dan membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Paus Leo ke-14, dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Terutama kami mendoakan Bapak Franz Robert Spangenberg, Bapak Yosef Haryadi Kurniawan, Papa Opa Andreas John Lukman, Papa Martinus Saup Mulawadi, dan Mama Maria Geralda Berta Kwanisari. Kami juga berdoa untuk semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus yang sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi
dari Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. La comunione al tuo corpo, al tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per me giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimio di difesa dell'anima e del corpo. Saudara-saudariku, inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa kita. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Saudara-saudariku, sekarang mari kita mendoakan doa tahun arah dasar Keuskupan Agung Palembang untuk tahun devosional. Kita berdoa bersama. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah sumber hidup dan keselamatan kami. Melalui Yesus Putramu, Engkau berkenan menyelamatkan kami. Dan dalam penyertaan Roh Kudus, Engkau senantiasa membimbing langkah kami. Kami berterima kasih atas warisan rohani dan teladan iman para pilihan-Mu, Santa Maria, Bunda Putramu, Santo Yosef mempelai Maria, para rasul serta para kudus yang menunjukkan jalan kesetiaan dan kasih kepadamu. Melalui hidup mereka, kami belajar untuk mencintai-Mu dan sesama kami dengan tulus. Bimbinglah langkah kami, agar tetap teguh dan bijak di tengah godaan dunia, rendah hati dalam pelayanan, serta menjadi garam dan terang bagi sesama. Semoga melalui devosi ini, iman kami semakin kuat dan hidup kami menjadi pujian bagi nama-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Para kudus Allah, doakanlah kami. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas sabda-Mu yang menerangi kami dan tubuh-Mu yang kami sambut yang menguatkan kami. Semoga kami semakin bertekun mengusahakan persatuan di antara kami sampai kami mengalami kesatuan penuh dengan-Mu di surga dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Berita perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Thomas Aquino Yuda Kristan Diaka, putra dari Franciscus Saverius Sunario dan Skolastika Siti Mariatun, warga lingkungan Angela, dengan Teresia Febriana Dwi Astuti, putri dari Antonius Solasno dan Dorothea Warsini dari Paroki Santo Petrus Palembang. Rencana perkawinan tanggal 7 Februari di Gereja Santo Petrus Sematang Borang, Palembang. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan ini, wajib melapor kepada pastor paroki. 2. Seminar kesehatan. Dalam rangkaian acara ulang tahun 100 tahun Caritas Hospital Palembang, akan diadakan edukasi kesehatan kepada masyarakat melalui seminar kesehatan pada hari Sabtu, tanggal 31 Januari pukul 9 pagi di Ballroom Asisi lantai 8, Gedung Rawat Jalan Caritas Hospital Palembang. Tema, otot menyusut tanpa disadari, waspadai sarkopenia sejak dini. 3. Informasi baptis balita. Seksi katekisi menyelenggarakan baptis balita dengan jadwal berikut. Rekoleksi bagi orang tua dan wali baptis yang dilanjutkan dengan gladi bersih hari Minggu tanggal 1 Februari pukul 10 pagi di ruang Angela Merici. Penerimaan sakramen baptis hari Minggu tanggal 8 Februari pukul 10 pagi di gereja. Formulir pendaftaran diambil pada Sekretaris Lingkungan PIC Ibu Juni Mulyani. 4. Kolekte khusus. Sesuai dengan edaran dari Keuskupan Agung Palembang, dana solidaritas misa minggu depan tanggal 31 Januari dan 1 Februari diintensikan sebagai kolektif khusus untuk karya pastoral KWI. 5. Penerimaan dana misa
Terima kasih kepada semua umat atas kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saudara-saudariku, terima kasih atas kita telah bersama-sama berdoa pada sore ini. Terima kasih kepada semua pelayan liturgi yang melayani dengan sangat baik. Juga saudara-saudari kita yang mendukung dengan menghias gereja dengan sangat baik, menayangkan banyak hal di media sosial. Terima kasih untuk semua keterlibatannya di dalam pelayanan yang dilakukan dengan tulus ini. Sekarang mari kita mengakhiri perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, misa sudah selesai. Mari kita pulang mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah.